Santapan Harian Sabtu 28 Juni 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ibrani pasalnya yang ke-12, ayat 18 hingga ayatnya yang ke-29. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam pertobatan kami saat ini ya Kristus, kami mohon, mampukanlah kami untuk memahami isi sabdamu dan mewujud nyatakannya melalui kata dan karya kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Ibrani 12 ayat 18-29. Sebab kamu tidak datang kepada sesuatu yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan, dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan suara firman yang membuat mereka yang mendengarnya memohon, supaya jangan diucapkan lagi perkataan kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung itu, ia harus dilempari dengan batu. Sungguh mengerikan apa yang dilihat itu, sehingga Musa berkata, "Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar." Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah disempurnakan, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah percikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang memperingatkan mereka di bumi ini tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya mengguncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, "Satu kali lagi aku akan mengguncangkan bukan hanya bumi, melainkan langit juga." Ungkapan "satu kali lagi" menunjuk kepada penggantian dari apa yang terguncangkan, yaitu apa yang dijadikan supaya apa yang tidak terguncangkan tinggal tetap. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak terguncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Sahabat Santapan Harian, dalam hidup ini jika kita tidak tahu mana kualitas yang baik dan yang buruk, maka memilih akan menjadi tindakan yang menyulitkan. Bacaan hari ini memperlihatkan dan membandingkan kehidupan beriman berdasarkan aturan yang diterima Musa di Gunung Sinai dan aturan perjanjian baru dalam Kristus Yesus. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, Musa menerima perintah Allah di atas Gunung Sinai. Kehadiran Allah di Sinai penuh dengan api, kegelapan, badai, suara sangkakala, dan suara yang menggetarkan. Musa yang dipanggil dan menerima aturan firman Allah itu ketakutan dan gemetar. Kedua, Gunung Sion melambangkan perjanjian baru melalui Yesus. Kehadiran Allah memberikan sukacita dan kedamaian. Karena itu kita datang kepada Yerusalem surgawi dengan persekutuan para malaikat, jemaat sulung yang terdaftar di surga, dan Yesus sebagai pengantara perjanjian baru. Ketiga, penulis kitab Ibrani memperingatkan agar kita tidak menolak Allah yang berbicara kepada kita melalui Yesus, seperti orang-orang yang menolak Musa di Sinai.
Allah akan mengguncang segala sesuatu sehingga hanya yang tidak terguncangkan yang akan tetap ada. Dari ketiga hal tersebut, kita belajar tentang gambaran hubungan manusia dengan Allah di bawah hukum Taurat, di mana dosa menghasilkan ketakutan dan hukuman. Gambaran tersebut kontras dengan gambaran hubungan baru dengan Allah melalui iman kepada Yesus, di mana kita menerima pengampunan, kasih karunia, dan pengharapan. Bersyukurlah kita semua yang menerima kasih karunia Kristus Yesus di dalam hidup kita. Sebab kita yang sudah hidup dalam kasih karunia Kristus Yesus memperoleh jaminan keselamatan. Sebagai pewaris kerajaan Allah, kita harus tetap setia dan beribadah kepada Allah. Kerjakanlah bagian kita masing-masing menurut cara yang diperkenan Allah. Ingatlah, kita diundang beribadah dengan rasa hormat dan takut akan Allah karena Dialah yang menganugerahkan kepada kita kerajaan yang tidak terguncangkan. Mari kita berdoa. Kehidupan bisa berakhir kapan saja. Pun kami tidak tahu sampai kapan kami bisa dengan leluasa datang beribadah dan bersekutu bersama orang percaya untuk menyembah-Mu ya Kristus. Hari ini kami berkomitmen dan memulai perjuangan untuk memiliki hati yang selalu lapar dan haus akan firman-Mu. Di dalam kasih-Mu ya Yesus, kami berserah. Amin.